Negara mana yang paling aman hari ini? Hah? Mana? Iran? Arab Saudi. Karena meninggikan syariat Islam. Doakan mereka jangan sampai surut karena banyak tekanan dari dunia Islam sendiri. Sampai ada yang mengatakan orang Arab mesti belajar Islam ke Indonesia biar maju. Dia maju mengembangkan aliran-aliran sesat. Sahih. Di Indonesia alhamdulillah terbanyak aliran sesat yang dibiarkan. Sampai MUI tak punya kemampuan ya kadang-kadang dalam menegaskan. Karena terlalu diberikan sering dengan obat paracetamol. Ya, obat penenang. Ya. Tenangkan aja dulu, tenang. Disuruh tenang. Nah ini menjelang puasa ini udah mulai risau-risau juga kita. Sebab ada yang bisa nelpon Allah Ta'ala. Iya, 1101 katanya. Jadi nanya dengan Allah Ta'ala, iya, kapan boleh puasa? Akhirnya mereka puasa 10 hari sebelum kita. Nah, dibiarkan lagi, nanti datang lagi yang lain. Ada lagi yang syekhnya langsung ke rumah bulan, nengok anak bulan. Akhirnya puasa 3 hari sebelum umat Islam. Yang lain. Dah, ada pula yang menjadikan patokan tanggal puasa bukan 1 Ramadan, tapi bulan Februari. Karena dengan alasan kemajuan ilmu teknologi dan astronomi. Katakan ini juga punya andil membuka kesempatan-kesempatan untuk meninggalkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya menimbulkan bukan perbedaan lagi matalik, perbedaan orang puasa dalam satu negara dengan negara lain, tapi menyebabkan satu rumah tak sama puasanya. Dan ini tak pernah terjadi kecuali di negeri Konoha. Mohon maaf saya tidak paham makna Konoha. Kalau salah tolong dikasih apa makna Konoha. Tidak tahu. Tapi sudah masyhur ya Konoha. Saya tidak tahu apa arti terus terang. Kalau sempat salah dari sekarang saya minta maaf. Ya kalau sempat tidak bagus bahasanya saya ikut-ikut aja. Taklid dari itu. Nah, ya. Makanya jangan buka peluang untuk itu. Apa yang disyariatkan itu yang kita tinggikan. Inilah perlu kita menuntut ilmu. Ikhlas ya? Baik. Ada tentang adab seorang alim bersama para penuntut ilmunya secara mutlak dan di halaqah tempat dia memberikan ilmu tersebut. Ada 14 yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama sekali kemarin adalah mesti mengikhlaskan niat. Mesti mengikhlaskan niat. Yaitu dalam mengajar, menggambling, mendidik dan menebarkan ilmu dan menghidupkan syariat ini. Karena hidup syariat maka hidup kita bermanfaat. Semakin hidup syariat Allah, semakin nyaman kita di bumi Allah. Tapi kalau enggak hidup, maka semakin susah. Dalam laporan akhir kemarin, tahun di kepolisian Kota Pekanbaru, alhamdulillah cukup berkurang kriminalitas. Karena orang Pekan banyak mengaji nampaknya. Nah, Tibun harus juga. Ya. Jadi semakin mengaji dan menghidupkan syariat, maka akan menurunkan perangai-perangai jahat. Maka tuan-tuan ini adalah orang-orang pagar-pagar syariat Islam itu. Mana tahu nanti sampai ke taraf yang lebih tinggi, yaitu para petinggi mau menjadikan syariat sebagai yang tinggi. Nah, kalau nak cari bukti, carilah negeri yang paling aman di dunia, yang paling meninggikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Negara mana yang paling aman hari ini? Hah? Mana? Iran? Arab Saudi. Karena meninggikan syariat Islam. Doakan mereka jangan sampai surut karena banyak tekanan dari dunia Islam sendiri. Sampai ada yang mengatakan orang Arab mesti belajar Islam ke Indonesia biar maju. Ia maju mengembangkan aliran-aliran sesat. Sahih. Di Indonesia alhamdulillah terbanyak aliran sesat yang dibiarkan. Sampai MUI tak punya kemampuan ya kadang-kadang dalam menegaskan. Karena terlalu diberikan sering dengan obat paracetamol. Ya, obat penenang. Ya. Tenangkan aja dulu, tenang gitu. Disuruh tenang. Nah, ini menjelang puasa ini udah mulai risau-risau juga kita. Sebab ada yang bisa nelpon Allah Ta'ala. Iya, 1101 katanya. Jadi nanya dengan Allah Ta'ala, iya, kapan boleh puasa? Akhirnya mereka puasa 10 hari sebelum kita. Nah, dibiarkan lagi, nanti datang lagi yang lain. Ada lagi yang syekhnya langsung ke rumah bulan, nengok anak bulan. Akhirnya puasa 3 hari sebelum umat Islam. Yang lain. Nah, ada pula yang menjadikan patokan tanggal puasa bukan 1 Ramadan, tapi bulan Februari. Karena dengan alasan kemajuan ilmu teknologi dan astronomi. Kita katakan ini juga punya andil membuka kesempatan-kesempatan untuk meninggalkan sunnah Nabi SAW. Akhirnya menimbulkan bukan perbedaan lagi matalik, perbedaan orang puasa dalam satu negara dengan negara lain, tapi menyebabkan satu rumah tak sama puasanya. Dan ini tak pernah terjadi kecuali di negeri Konoha. Mohon maaf saya tidak paham makna Konoha. Kalau salah tolong dikasih apa makna Konoha. Tidak tahu. Tapi sudah masyhur ya Konoha. Saya tidak tahu apa arti, terus terang. Kalau sempat salah dari sekarang saya minta maaf. Ya, kalau sempat tidak bagus bahasanya, saya ikut-ikut aja, taklid dari itu. Nah, ya. Makanya jangan buka peluang untuk itu. Apa yang disyariatkan itu yang kita tinggikan. Inilah perlu kita menuntut ilmu. Ikhlas ya? Baik. Adab yang kedua, qala rahimahullah taala Al-Thani, ini perkataan judulnya dari penulis, bukan penulis, dari muhakkik. Dari penulis, alla yamtani'a min ta'limit talibi li'adami khulusi niyatihi. Yaitu seorang alim juga tidak tidak menghindar, tidak meninggalkan santri atau murid yang belum ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya biasa. Kita kadang-kadang dalam menuntut ilmu itu karena melihat orang begini, sinan pula kita seperti itu. Misalnya si fulan yang alim dengan ilmunya dikenal di mana-mana. Akhirnya kita ingin pula terkenal dan viral di mana-mana. Itu ada. Atau misalnya nengok jenderal, masya Allah, asal tunjuk saja. Kadang mendopak orang begini, siapa? Kan? Tidak ada yang berani melawan. Ingin pula seperti itu. Nah, ada pula orang yang masya Allah dengan ilmunya banyak pitinya. Setelah banyak pitinya, banyak pula bininya. Nah, sinan pula orang seperti itu. Misalnya. Nah, seandainya seorang guru, seorang alim melihat tanda itu pada seorang muridnya, tapi dia mau belajar, tetap diajar. Tapi ajar, walaupun belum ikhlas. Apa sebab? Saya menyatakan fa'inna husna niyati marju lahu bi barakatil ilmi. Karena nanti keikhlasan niat itu
akan datang atau diharapkan dengan keberkahan ilmu yang dia dapatkan. Macam mana tidak? Sebab semua ilmu yang akan kita pelajari nanti itu mengajar kita ikhlas. Lihat, kalau antum belajar hadis, pegang Sahih Bukhari, hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Sahih? Akhirnya mengajarkan lagi untuk berniat, mengikhlaskan niat. Buka pula Al-Arba'in An-Nawawiyah, sah? Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Dan banyak kita ulama dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Dan tidak jarang guru-guru kami, Ustaz ya, setiap awal semester selalu bicara niat. Kadang-kadang bohongi pula awak jadinya. Ustaz lah ikhlas ini ya. Gitu kan. Bagugat lo Ustaz dulu. Ustaz ni mau gaji junyinya. Ya, memang ikhlas tu tidak diterima gaji. Hah? Woi. Boleh tidak orang ikhlas terima gaji? Boleh kan? Nah. Jadi orang pergi berjihad, ikhlas enggak? Ikhlas. Setelah berjihad dapat bagian enggak? Terus, pokoknya kalian ikhlas saja, ghanimah tak boleh dapat. Gitu? Enggak kan? Jadi setelah berhasil, boleh bagi-bagi hasil. Sah? Begitu juga dengan berdagang, begitu mencari, begitu juga ngajar. Kita ikhlas mengajar. Tapi tiba-tiba di akhir bulan, berdenting notifikasi kredit sekian juta. Sah? Boleh kan? Boleh. Apalagi kalau setika dapat itu, Masya Allah teringat utang. Utang ya. Kan bayar utang kan bagus juga kan? Sah? Berpahala tidak bayar utang? Daripada akhir bulan tidak ada yang bunyi. Utang tambah banyak terus. Akhirnya bonting ajar. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin muslimat, makanya saya selalu bilang sama kawan-kawan saya yang dimanapun saya bekerja, kalau kita jadi pimpinan yang menentukan nasib orang banyak, jangan bicara ikhlas, karena pimpinan pemegang kebijakan, tapi bicaranya tentang bagaimana membuat orang ikhlas. Jelas? Perlu contoh? Lama nanti. Contohnya sederhana. Saya pernah mengajak anak buah saya lembur sampai jam 2 malam. Lembur kerja dari pagi kan, habis itu sampai jam 2 malam. Kira-kira kalau dia pulang, istrinya sambil ngantuk-ngantuk buka pintu, dikasih 25.000, senang nggak dia? Enggak ya? Kan bisa beli es krim 5 itu. Enggak senang ya? Ya, Masya Allah. Kalian tahu ya perangi mak kalian ya? 5.000 tak apa. Makanya setelah selesai siap pekerjaan, saya kira kami berdapat gaji, ternyata enggak. Tapi anak buah harus dibuat ikhlas dulu. Dr. Hidayatullah tanya sama saya, berapa kita bagi Ustaz? Bikin istrinya tersenyum ketika buka pintu jam 2.30 nanti. Kan tadi di kantor jam 2 lewat kan, sampai di rumah mungkin jam 2.30. Pokoknya istrinya senang buka pintu. 250 cukup? Enggak, sapu masih di tangan sebelah. Terus berapa? 500 cukup, tambah dikit lagi. Akhirnya kami kasih 750 dari saku kami. Awak kira karena nyuruh seorang pejabat tinggi, kecen kan di luar pipi dia Ustaz nuji. Apa sebab? Tidak ada SK-nya. Saya tahu juga setiap pekerjaan yang tidak ada SK, tidak ada gaji, tidak ada honor. 2 orang mereka masing-masing kasih 750 ribu rupiah. Besok balik kantor sekitar menjelang zuhur, mereka bertemu sesama keduanya. Golak binin malam Ustaznya. Apa itu? Langsung buka pintu dan baginya amplop nyonya. Apa nyonya sudah itu? Soal lembur lo tahu bangnya. Nah, kalau kita bisa buat orang rindu bekerja dengan kita, itu harus dilakukan oleh para pimpinan.
Tapi di saat kita jadi anak buah, nah kita yang digaji, maka bicara kita lain lagi. Saya kan anak buah juga, sah? Di satu tempat saya anak buah, di tempat lain saya bos. Bos. Nah, ketika jadi anak buah baru kami bicara. Kita ini tumbuhlah terus seperti pohon di hutan. Pernah disiram? Pernah disiangin? Enggak kan? Tapi lebih subur dari pohon yang di kebun kita. Mana yang subur? Pohon di hutan atau pohon di kebun kita? Tengoklah matua. Matua di hutan lebih subur atau matua yang di halaman kita? Di hutan. Siram tak disiram, siang tak disiang, dijenguk tak dijenguk, dia tetap tumbuh subur. Jelas? Dipoto tak dipoto? Tetap ikhlas. Jelas? Kalau gitu, itu di saat kita yang jadi anak buah. Kalau jadi pimpinan, menjaga keikhlasan orang. Jelas? Jangan beri seikhlasnya, tapi beri yang membuat dia semakin ikhlas. Paham? Nah, jadi kalau ada orang misalnya tidak ikhlas dalam belajar, ajar aja dulu, karena nanti ilmu itu akan membuat dia semakin ikhlas. Karena keberkahan ilmu yang berkah membuat orang itu ikhlas. Makanya kita lihat sahabat sekali menuntut ilmu sama Nabi, dengan mudah meninggalkan semua yang biasa mereka kerjakan karena ikhlas. Jadi lama mereka nuntut ilmu dengan Nabi, akhirnya datang larangan minum khamar. Padahal minum khamar itu kebiasaan sehari-hari mereka, kayak minum teh. Tahu kalian orang barat sekarang minumannya? Kalau ada tamu, minum apa? Minum teh. Orang barat. Orang Kabiu. Minum whisky, minum anggur yang dibuat tahun 1973. Lama ni ya. Nah, dibuat bertahun-tahun. Itu sekali hirup mabuk. Begitulah dulu orang Arab itu, jahiliyah. Tapi ketika turun innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. La ilaha illallah, kata Anas, banjir jalan-jalan di Madinah karena semua arak dibuang ke jalan. Sampai bukan hanya araknya saja, tempat-tempat penyimpannya pun dipecahkan. Sebab kalau tidak dipecahkan nanti diisi lagi. Diisi lagi. Jadi hijrah itu totalitas. Tempatnya pun dipecahkan. Aduh, kena tahu disiksa iblis kan? Kalau kita simpan tempatnya, ikut terbong-bong, tapi harus diisi juga. Akhirnya dipecahkan semua. Ini tidak ninggalkan rokok supaya payah. Sampai berbantah pula sama bini. Berhentilah bang merokok tuh bang, abang udah ngaji deh. Duluan saya sayang pada rokok daripada sayang pada kamu deh. Karena menyayangi rokok ikhlas, menyayangi istri ikhlas. Allah musta'an. Jelas ya? Kenapa lebih sayang dia sama rokok daripada istrinya? Ya Syekh, kalau rokok dihisap sekuat apapun tidak pernah marah. Coba istri, sebentar marah, sebentar. Nah, itu makanya orang lebih senang merokok daripada duduk sama istrinya. Kecuali istri yang bisa dibuat seperti rokok. Iya deh, diletak di mana pun dia tidak marah, tuh. Berasap-asap dibuatnya tidak marah. Nah, ini tidak, istri bantah terus dia lah. Maka dia bilang lebih duluan saya cinta pada rokok daripada kamu, katanya. Mudah-mudahan ayah kalian tidak seperti itulah. Nah, ya. Itu ayah kami dulu. Nah, ayah kami dulu ya. Kalau ayah kami sekarang tidak. Nah. Ini syukur ya. Kamu lebih kucintai dari rokok. Karena Anda mengaji. Akhirnya sudah mengaji, ikhlas. Orang ikhlas mudah untuk meninggalkan semua berat kalau tidak ikhlas. Tapi kalau tidak ngaji, berat. Makanya kalau tonton lihat masjid sebentar selesai orang ngaji. Tapi sejak saya SD pakai tangguk tuh ngambil tengah jalan, saya tengok masjid tidak selesai. Sejak SD lewat itu, tidak selesai sampai gini. Tahu pakai tangguk di tengah jalan tuh? Iya, orang tengah jalan berapa dikasihnya? 1.000 lah. Itu lalunya pula duitnya. Tahu duit lalunya?
Salah-salah tarik koyak dia. Tapi kalau orang dah ngaji, dengar man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, dengar itu, woi berontak itu rekeningnya, keluarkan saya. Akhirnya ketika sumbangan, orang sumbangan, dia bilang besinya semua yang saya yang tanggung. Ya dengar bilang besi di ujung situ, di ujung sana, semennya saya yang tanggung. Masya Allah. Datang lagi sini, ustadznya saya yang tanggung. Masya Allah. Hanya selesai masjid. Ada lagi lebih dahsyat lagi. Tentu yang duitnya dahsyat juga, tankernya besar. Ustaz, di mana bagusnya bikin masjid? Berapa ukurannya Pak? Ya tidak besar betul lah, 40 kali 50. Masa? 40 kali 50. Terus tanahnya, jangan tanya tanah Ustaz, berapa pun siap saya guling. Masa, sendiri Pak, sendiri. Di mana dapat kaji? Dengar Ustaz Ismail ceramah katanya. Masa, jadi ilmu tuh bikin ikhlas. Jadi kalau ada yang belum ikhlas awal, biarin aja dulu. Apalagi orang baru ngaji kan. Makanya nanti kan kadang-kadang sebagian kita itulah datang orang pakai celana jin. Tuh celana jin. Jinak jin sama. Nah, aneh semua. Akhirnya tidak jadi ngaji orang tuh. Nah, terima aja dulu. Dia nak ngaji kok. Kan tidak mengacau kan? Kan tidak mengacau dia untuk ngaji. Mungkin belum ikhlas. Kita ikut. Ya, siapapun boleh hadir di majelis kita untuk mengaji walaupun belum ikhlas misalnya. Baik, ini marjun lahu biwakkil ilmi, karena keikhlasannya nanti diharapkan dengan berkat ilmu. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian as-salaf. As-salaf tahu kan? Yang mengikut Nabi dan para sahabat. Bukan yang hidup di masa itu aja. Coba yang hidup masa itu ada juga Abu Lahab, tidak salaf namanya lah. Jelas? Tapi salaf itu jenis tertentu yang ikut Nabi dan para sahabat. Talabna al-ilma li ghairillah fa aba yakuna illa lahu aw lillah. Awalnya kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Maksudnya waktu kecil-kecil dulu. Daya tariknya karena dilihat orang berhasil dengan ilmu, akhirnya selamat. Mungkin pernah kalian dengar kisah awal Abu Yusuf Al-Qadhi, murid Imam Abu Hanifah, awal untuk ilmu, masih ingat? Masih ya? Awalnya kan ayahnya ngajak kerja di pasar, jadi buruh kasar, ngangkat barang orang, dapat upah. Buruh kasar, ya, jadi buruh kasar di pasar, sehingga perangainya kasar, sah? Dan upahnya membuat orang tidak sabar. Nah, kerja berat, gaji kecil. Allah musta'an. Ini Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah minta sama ayahnya, anakmu ini saya lihat punya bakat untuk menuntut ilmu. Firasat orang beriman tuh tajam. Tengoknya anak ini punya masa depan cemerlang. Ayahnya saking tak percaya, sambil tergolek dia ketawa. Sambil terguling dia ketawa. Mana mungkin anak seorang buruh. Ayah kue batu tuh jadi. Nah, itulah bahasanya kan. Jadi nanti anakmu ini kalau jadi orang berilmu nanti akan duduk bersama raja, bersama para pangeran, makanan yang enak. Sampai tidak mau orang tuanya, tidak mungkin, mustahil. Masa anak saya, ayah seperti ini bisa menjadi anak sebesar itu. Pokoknya serahkan ke saya akan didik dia. Dibujuk sama Abu Hanifah, akhirnya mau ayahnya melepaskan. Cuman kan motivasinya apa tadi? Duduk dengan raja-raja dan ya karena pikiran ayahnya kan begitu. Kalau bicara surga belum, ayah tidak ngaji mah tahu dia surga. Tidak masuk. Makanya diberi oleh Imam Abu Hanifah harapan yang bersifat duniawi. Karena kita umur seperti itu duniawi, atau kelas-kelas orang pekerja seperti itu duniawi. Maka Abu Hanifah berikan saja, nanti akan duduk dengan raja-raja. Makanya tergolek-golek terguling ayah berketawa saking tidak percaya. Sampai suatu hari Abu Yusuf diundang oleh
khalifah. Siapa khalifahnya saya lupa pula, Abu Ja'far Al-Mansur kalau tidak salah ya. Ya. Diundang oleh Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah. Nanya sama Abu Yusuf. Abu Yusuf, mana yang lebih enak? Makanan faluzaj atau saya lupa terus makanan yang satunya. Tafustuk namanya atau apa lain? Yang dulu makanan orang-orang mewah. Makanan orang-orang kaya. Apa jawaban Abu Yusuf? Bagaimana saya nak tahu enaknya Amirul Mukminin? Ngerasa aja belum pernah. Belum pernah mencicipi. Oh, belum. Padahal dia sudah jadi qadhi. Sudah jadi qadhi. Awal kalau orang miskin asalnya jadi orang kaya tiba-tiba kan banyak juga yang belum paham kan. Akhirnya dipanggil oleh khalifah, tukang masak istana, chefnya, masakkan 2 makanan itu untuk Abu Yusuf, bikin seenak-enaknya. Masya Allah. Akhirnya disuruh makan, di situ kan ada para menterinya juga, ditanya, mana yang enak? Jawaban Abu Yusuf, kullama aratu ahkuma li hadza naza'ani hadza. Setiap saya nak bilang ini lebih enak, ini marahnya. Paham? Ini bilang dia paling enak, ini bilang dia paling enak. Akhirnya dua-duanya enak sekali. Jadi begitulah. Akhirnya Abu Yusuf waktu itu sampai dia ketawa. Sampai terguling pula dia ketawa. Kata Abu Ja'far, kenapa kau tahu gitu? Saya ingat dulu ayah saya mengatakan ini ya Amirul Mukminin. Anakmu nanti kalau sudah berilmu akan duduk dengan raja. Andai ayah saya masih hidup, dia akan malu sendiri dengan ucapannya. Semoga Allah merahmati ayah saya. Jelas ya? Andai ayah saya masih hidup, dia tidak percaya dulu. Tapi apa yang dikatakan ada buahnya apa benar. Jelas? Nah, akhirnya ilmu yang akan membuat dia menjadi orang ikhlas. Jadi kalau kalian ada jadi guru nanti, kalau ada murid-murid yang tongkol-tongkol dikit, sabar. Jangan main, pergi kamu. Ya dia tidak kokoh juga, ini memang pergi dia. Nah, hindarkan kalimat-kalimat pergi, kamu tidak bisa diharapkan. Karena memang ada juga ulama besar salah ngomong gurunya, ya, yang guru kebetulan pula adalah mamak dia, atau mamak saudara ibunya, yaitu seperti Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, awalnya berguru pada Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Muzani adalah mamak atau mamak, tak tahu ya, apa? Hah? Pak Dewa atau Pak Lek? Hah? Saudara ibu. Kalau di sini panggil mama. Hah? Saudara ibu. Saudara ibu Abu Ja'far Al-Muzani, badi adik joma Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Suatu hari diajar sama pamannya, enggak paham juga sih siapa? Abu Ja'far At-Tahawi. Apa kata Abu Muzani kepadanya? La ya'ti minka syai'. Kamu ini tidak bisa diharapkan ini. Tersinggunglah hati kawan. Dia belajar lah. Bongak pono. Gitu. Biasalah kalau mama yang ngajar gitulah. Paham saya? Awak ngajar istri kan kayak itu juga. Ngajar istri orang kan tidak pernah marah kan? Kalau ngajar istri sendiri sering marah. Ini ustadznya ngadu ke kitanya. Bini ustadznya. Dikritik lapornya, abang maju mahasiswi tidak pernah buang ininya, tapi dia maju buangi tahu ininya. Nanti ya mahasiswi dapat jawaban kok tidak sih dapat. Nah, jadi biasalah, karena kita sudah bersaudara. Jadi kadang-kadang memang biarlah istri orang kita yang ngajar, istri kita orang yang ngajar. Allah musta'an. Nah, jadi katanya kamu tidak mungkin layak timikasi. Kamu tidak bisa diharapkan ini. Bongak bonongnya. Padahal Imam Asy-Syafi'i, guru Al-Muzani ngajarkan ke dia. Al-Muzani, ya Asy-Syafi'i ketika ada muridnya yang tidak paham-paham, datang ke rumahnya, diulang terus, sampai dia paham. Akhirnya dia bilang, ya Rabi, law istata'tu an u'timaka ilman la at'amtuk. Andainya ilmu ini bisa saya suapkan, akan aku suapkan kepadamu. Masya Allah. Ya, kalau bisa disuapin aja, lebih enak kan, cepat. Sah, disuapkan setengah jam selesai, habis itu tidur nyenyak kan. Tiba-tiba aku pulang dah jadi alim.
Sah? Banyak orang pergi ke pondok, makan, tidur, makan, tidur. Setelah itu jadi ulama pulangnya. Banyak juga saya tengok tuh. Alim pun daripada awak lagi. Padahal orang dah mau pulang, dia masih gocek-gocek kepala matanya habis tidur. Nah, tiba-tiba pulang jadi ulama besar, alim budak dia awak kenang. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat yang mati Allah, kalau bisa disuapin, saya suapin ilmu itu. Begitulah Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya tersinggunglah hati Imam At-Tahawi. Nah, jadi awalnya bermazhab Syafi'i, pindah ke guru lain yang bermazhab Hanafi. Itulah ceritanya kenapa Abu Ja'far At-Tahawi pindah mazhab dari Syafi'i ke Hanafi. Tak lewat belajar Mamak dia. Mamak pembohongi ni. Padahal Al-Muzani sama murid yang lain tak ada pembohongi dah. Faham? Di antara muridnya yang jadi kan Imamul A'immah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Ya, dia memuji gurunya. Itulah salah apa? Salah cara Imam Al-Muzani pada satu kali. Tak selalu. Cuman memang kadang-kadang yang tak selalu itu yang kadang bikin batu, loncatan batu yang buat orang terpeleset kadang sah. Akhirnya dia pindah mazhab karena pindah guru. Tak lewat belajar di Mamak ini. Mamak pembohongi. La haula wala quwwata illa billah. Dia jenama pembohongi ke mana kan ya? Ustaz. Azan sih. Kita azan dulu ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah SWT, jadi perkataan as-salaf tadi, talabna al-ilma li ghairillah fa aba illa iyakuna lillah. Awalnya kami menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu itu tidak mau kecuali kita karena Allah SWT. Jadi ilmu itu akan memberikan kita petunjuk untuk menuntut ilmu lillahi wa ta'ala. Ini perkataan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Ada pula yang meriwayatkannya dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian qila maknahu, dikatakan maknanya adalah fakana aqibatahu ansara lillah. Ujung-ujungnya penuntut ilmu itu kalau dia mengamal dan mengikuti ilmunya akan menjadi menuntut ilmu lillahi ta'ala. Oleh sebab itu seorang guru, seorang alim jangan tergesa-gesa untuk menolak orang yang belajar walaupun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa li'anna ikhlasan niyyati law surita fi ta'limil mubtadi'in fihi ma usri ala katsir minhum la adda dhalika ila tafwit al-ilmi katsiran minan nas. Sebab kalau niat ikhlas itu disyaratkan dalam mengajar para pemula yang susah didapatkan yang seperti itu pada kebanyakan mereka, maka ujung-ujungnya adalah menyebabkan proses transformasi mengajarkan ilmu itu akan luput dari banyak orang. Jadi kalau mau belajar ikhlas ya, kalau tidak ikhlas tidak boleh masuk. Tidak ada santri di Madaniyah aja. Sah? Kalau kita mengajar di masjid, tanya pula jemaah, ada ikhlas? Kalau tidak, keluar dulu. Tinggal dua lagi. Sah? Yang sempat anak syaratkan, tinggal mau dia amatnya. Amat itu pun kadang nyoting banyak. Tidak, pilih. Jadi, tidak mesti disyaratkan. Tapi dalam kajian akan ada arahan, sengaja tak sengaja, direncanakan tanya, pasti akan ada yang mengarahkan kita pada keikhlasan. Baca hadis, man bana lillahi masjidan. Lillah juga, sah? Man talabal ilma. Ya, yabtaghi bihi wajh Allah. Ikhlas lagi. Baca lagi hadis, man shalla lillahi rak'ataini. Lillah lagi kan? Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma shalla. Lillah lagi, sah? Kemudian siapa yang baca Quran? Lillah juga. Artinya semuanya ilmu itu menggiring kita untuk lillahi ta'ala. Ya tidak apa-apa. Apa masuk Madaniyah? Nah, Madaniyah itu banyak kawannya. Mantap, tidak ada masalah. Sah? Apa sebab? Kabar makanan lomak setunya. Mana? Tidak masalah, teruskan. Sah? Apa kata Madaniyah? Ya, hafalan banyak di situ. Teruskan. Nanti ilmu itu akan mengajar kita untuk
ikhlas. Jadi jangan buat syarat tu saatnya di brosur nanti, syarat pendaftaran, syarat umum mesti ikhlas ni. Payah latihan tu saya. Sebab kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alaktu syai'an ashad 'alayya min niyyati. Tidak ada yang lebih sulit yang saya bolo, yang saya pelihara, yang saya usahakan kecuali niat. Itu yang paling payah. Itu yang paling payah. Oleh sebab itu, maka kita tidak bisa menjamin niat kita, tapi kita hanya bisa mengusahakan keikhlasan niat. Diusahakan terus, karena niat itu selalu berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.